Udah lama banget. Gila, 7 abad 7 purnama. Ya Allah, kita tidak bertemu lagi ya guys. Sebulan ada nggak sih? Sebulan gue ngitungin loh. Sebulan ada nggak sih? Terakhir itu kapan ya kita ya? Terakhir itu kapan ya? Oktober, November, Desember, Januari, ke Februari. Oh my god, 3 bulan. Kalian kangen gak sih sama kita ya Allah? Kita makin cantik gak sih? Oke, back to topic. Jadi seiring dengan munculnya film yang kita tunggu-tunggu tuh. Yes, akhirnya film yang kita tunggu-tunggu dari dulu ya, dari tahun kemarin malah ya. Akhirnya Rilis kemarin ya. Berapa sih gue lupa. 3 ya. 6 Januari. 6 ya. Ya. 6 Januari. Kita 26 Januari 27 sih ingat. Ya, 27 Januari. Itu adalah film Mangku Jiwo. Oke, kita nonton bareng ya. Yes, kita bareng. Bahkan kita sekeluarga kita nonton ya. Berjejer. Berjejer tuh. Saya di samping dengan calon suami saya. Ya. Maaf. Kita berjejer tuh ya nontonnya. Itu sore. Ya, sore. Weekdays biar murah. Ya, betul. Senin. Kita nontonnya kebetulan barengan, tapi pas nonton kita pulang jadi nggak sempet ngobrol-ngobrol banyak. Makanya di sini kita mau mengupas tuntas apa aja yang kita tonton dan yang kita tonton. Yes. Mangku Jiwo 2 gimana pendapat kita? Oke, pertama kita rating dulu deh dari 1 sampai 10. Gue 9. Selalu bagus video ini tuh kalau ngasih rating kenapa sih? Kalau bagus jadi review. Ya kalau bagus sih nggak kita review gitu. 9 kalau dari gue. Gue juga 9. Kebetulan kita sama. Karena gue suka aja sih kalau gue. Oke, ya dari rating jadi kita sama-sama 9. Terus perbandingan dari yang pertama kan yang kedua ya. Ya, dari yang pertama dan kedua itu apa sih? Kalau yang pertama mungkin kan memang kelahirannya si Kunti itu ya. Pertama kali ya. Itu pertama kali. The first version of Kunti. Ya benar. Kalau yang kedua ini dia cuma hanya melanjutkan ya. Sama kayak kurang puas aja sih si keluarganya siapa? Banyak anak yang kuntilanak itu dia apa di Broto Seno. Ya, dia tuh merasa kayak kurang gitu ya. Jadi dia membuat si Kunti ini jadi si Kunti Uma. Si Uma ini jadi sebagai senjata ya benar-benar. Ya. Kalau dibandingin sih ya yang pertama itu kayak hanya pengenalan ya. Pengenalan Mangku Jiwo itu apa, terus bagaimana proses Mangku Jiwo itu dibentuk. Mangku Jiwo itu bentuk gak sih? Kayak ritual gak sih? Iya, tahu sih kayak ritual pembentukan sesuatu itu pembentukan itulah gitu. Gue sotoy banget. Tapi kayak yang orang Jawa tahu boleh di komen juga Jawa. Ya pokoknya yang tahu boleh komen kalau kita ada salah ya. Karena walaupun saya juga orang Jawa, saya tidak mengerti. Karena Mangku Jiwo yang gue tanya itu adalah pemangku jiwa. Jadi yang menguasai jiwa ya. Iya kan si jiwanya si Kunti itu dikuasai sama si Broto Seno. Iya betul. Itu pemangku jiwa. Ya kalau gue sendiri dari 1 dan kedua ini perbedaannya ya yang pertama memang the first version of kuntilanak gitu. Yang kedua ini kayak apa yang terjadi sama si apa ya lu nyebutnya ya pemanggil ya orang pemanggilnya yang pemanggilnya itu gitu apa sih yang dilalui oleh seorang pemanggil kuntilanak itu gitu loh apa yang dia lihat atau bagaimana ternyata memang ya luar biasa ya maksudnya dia bisa melihat banyak hal yang mungkin kejadian dulu kayak gitu kayak six sense ya ada six sense-nya kencang banget jadi lebih menjelaskan ke si umanya kalau itu kan waktu dulu tuh lebih ke misi masalah Broto Seno, Cokrokusumo sama si Kantinya itu. Ya kalau yang ke-1 mungkin lebih persaingan bisnis ya. Kalau yang kedua ini persaingannya cinta kayaknya, lebih ke cinta. Kebanyakan tali-tali cinta. Karena Broto ini nggak mau si Uma ini memiliki hatinya mesti siapa? Siapa sih namanya itu? Rimba. Oh ya Rimba. Namanya tuh unik banget. Gue udah takut. Oke itu bedanya dan dari aktornya nih, aduh Jasmine emang keren banget sih Jasmine tuh masih muda banget loh, dia masih umur 20-an something gitu. Gue tuh tahu Jasmine itu dari sinetron tuh nggak sih dulu di sitkom pokoknya ya, di sitkom gitu dan dia kan perannya kayak lucu gitu ya anak SMP waktu itu ya. Oh iya dulu itu. Iya pas di Mangku Jiwo 1 kayak gila dia bisa acting begini gitu loh. Pas yang kedua wah gila makin
keluar gitu. Iya, ini karena yang kedua ini lebih ke si Uma kan. Iya, karena si Umanya yang lebih karena emang dia kalau nggak salah itu, gua nggak tahu ya, itu apa, dia tuh main teater juga. Jadi ya wajar kalau dia sangat ekspresif, ekspresif. Tolong tulis di sini Ya. And then, expressionnya tuh dapat banget lah gitu. Dan ya itu apa namanya yang jadi itu juga gue tuh apa ya? Betul. Iya. Ya, untuk Pade Sujiwo Tejo, saya sangat menghormati Anda ya, karena gue emang suka banget sama Sujiwo Tejo. Iya, gue juga. Iya, dari musik-musiknya gitu kan, musik-musiknya juga lirik-liriknya tuh tentang kehidupan gitu. Iya. Dia kan membawa gitu. apa ya, ketenangan gitu. Walaupun di sini perannya gue antagonis lah ya dia. Iya. Sangat antagonis ya dia. Tapi berperannya itu Tapi gue suka gitu gimana. Walaupun dia menjilat gitu ya. Ini karena menjadi baik kan, baik tapi ada tanda kutip ya gitu. Dia itu jadi the main. Kalau gue lihat dari satu ke dua dia adalah ya kalau gue rasa dia sutradaranya karena dia yang mengontrol semua pemain nih. Betul. Dari plotnya si A si B pokoknya semua berkaitan sama si Broto Seno ini Iya, gitu kan. Dia yang ngatur, dia udah lebih tahu duluan, dia udah selangkah dua langkah lebih maju dari orang-orang yang lain ini gitu. Jadi kayak kita tuh ngikutin kakinya dia doang gitu. Oh my god, so manipulative. Terus produsernya ini Nyi Kenanga. Iya. Oh Nyai, gue juga suka penyanyi. Actingnya keren banget. Aduh gue lupa tapi namanya siapa Aku ya? suka banget cantik ini, tapi gue lupa rambut siapa dia apa gitu. Iya, Pokoknya itu juga actingnya keren banget gue sumpah. lupa ntar kita cari. Tapi gue suka dia selain acting ya si Mbak Kenanga itu, Nyai Kenanga Nyi Kenanga. Dia cantik banget. Cantik. Dia udah tua tapi cakep gitu ya. Dia pakai kain tuh kayak pantes banget. Lah gue nggak ngerti kain jarik gitu. Bener-bener mukanya tuh sadu gitu, Jawa banget. Sendu-sendu Iya, Jawa sendu-sendu kan. Jawa banget ya. Wah gila sih. Dulu Orang gue Jawa komen, juga. gue cewek gitu kan. Gila nih, ibu-ibu cantik banget gitu. Gue kayak merasa, gue pengen kayak gitu kalau tua bisa nggak ya gitu kan. Ini Dia punya garis muka dan badan dia, cara dia jalan, whatever, terserah pokoknya dia pakai apa, I like it gitu. Itu gue suka banget aku dia. Malah aku main tuanya dia. yang paling ini ya bikin salpok gitu kan. Ih, Iya. keren banget gitu. Jadi Camilla juga kan. Iya, yang jadi Camilla juga cakep Mencerminkan banget wanita modern zaman itu gitu. Kayak wah, elegannya dapet gitu. Gue kayak berasa nonton ini gak sih, kita tuh kayak berasa nonton teater gak sih? Iya, iya, Ditampilin sama yang senior-senior ini tuh gitu. Iya. Bawaannya mereka kayak merasuk banget ke apa ya? Karena emang pemainnya pemain senior semua ya rata-rata. Ya, susah ya kalau senior ya. Aku jadi terhipnotis gitu. Ya Rimba juga umur muda, Rimba juga Rimba. lama kan gitu. Ringo kan nama. Acting dia juga, emosionalnya juga Iya, dapat. dapat. Uma dapet banget sih, nggak usah ditanya. Iya. Ya Uma tuh Kayak terrifying-nya dia merasa ketakutannya, dia merasa apa ya, mencekamnya dia. dia gitu. yang Pas yang awal, dia flashback juga itu dapat banget kayak yang lagi ditembak-tembaknya gitu kan. yang pas awal kan langsung adegan dia ngeliat iya. kelihatan itu kan. Maksudnya dia mengekspresikan gimana kalau lo ngeliat gitu beneran di samping lo gitu. Itu bisa itu paling tergila sih. Itu baru awal ya. Itu Mulai. baru awal dia baru mulai pas yang langsung ingin Allah itu gue langsung Itu udah di saya trailer. tidak bisa. Itu udah di trailer itu. Iya, tapi saya tidak bisa melihat adegan itu. Saya merasa kayak saya juga digorok gitu. Dia terbang. Saat itu gue langsung kayak, gue ntar digorok juga nih di belakang gue gitu. Padahal di belakangnya cuma sebaris tuh. Apa si pasien terlalu gue gitu. Enggak dong. Enggak dong. Apa-apa lah cendol pasien gitu. Aku jadi merasakan kayak Uma gitu. Kalau gua ngeliat kejadian kayak gitu, kayak gue juga susah jalan. Doi kan susah jalan. tuh. Iya. Iya kan, kayak aduh gila, kayak gue Mau naik susah, mau turun susah gitu kan. kayak gue lemes gitu. Tiba-tiba yang di depannya lagi apa dijedor gitu kan. Iya ya Allah. Gua nggak tahu lagi sih. Ini kelihatan nyata banget di apa namanya situ ya. Plot ceritanya beda banget sama yang pertama, jelas ya. Iya, jelas beda. Iya beda. Kalau yang di pertama itu kayak tadi kan yang menjelaskan Makujo itu apa dan gimana bikinnya, bukan tutorial ya. Tolong. Yes. Mungkin kalau yang kedua ini dia lebih banyak ke flashback aja sih gitu. Iya, dan lebih ke taktik gak sih? Iya. Lebih kayak apa ya rencana Rencana yang Broto tuh lebih nyata gitu terlihat. Kalau yang pertama kan kayak
udah masih gitu doang. ngeraba-ngeraba gitu kan. Apa dia cuma mau balas dendam sama si Cokrokusumo apa gimana gitu. Kalau yang ini dia bener-bener kayak goals dia kelihatan. Terus dia plotting goals, oh my god. Iya pas di ending, aduh. Kalau pas di ending itu lah. Yang mana? Ya di endingnya kan akhirnya dia menghamili Uma gitu. Iya, dan dia maksudnya itu kayaknya langkah ekstrim dia sih ya. Iya. Dia udah kayaknya cuma ini jalan satu-satunya. Mereka tuh matang, dia sama Nyi Kentang tuh matang mikir rencananya tuh. Gue gak ngerti tuh, mereka berdua kayaknya kalau beneran mungkin zaman dulu ada manusia sepinter itu luar biasa sekali sih. Sekarang udah jadi pengusaha sukses. Coba cari pengusaha sukses ya. Siapa tahu dulu orang Jawa yang sukses itu. Banyak sih. Kalau ceritanya yang gue suka, mungkin kalau orang yang apa ya, mungkin kalau datang dengan tujuan untuk horornya aja ya emang horornya nggak terlalu ada versi baru dari yang pertama, tetap seperti yang pertama sih, nggak yang gimana, cuman lebih ke ya tadi banyak adegan sadis aja. Iya betul. Plotnya ceritanya kayak ini nyambung ke sini kayak baca komik detektif gitu. Kuntilanaknya sih sebenarnya ya biasa aja gitu ya. Cuma muncul di akhir doang. Cuma muncul terus ternyata nyirup kayak apa sih arwah ya orang. Yang paling serem ya sebenarnya ya pembunuhannya si manusianya itu gitu. Iya, justru pembunuhan. Makanya pas si siapa tuh yang dibunuh sama polisinya itu, wah polisi yang mana? Itu enak banget, yang dia mukanya sampai gepeng. Oh si artis itu Maurice. Ya Maurice itu wah gila sih. Iya itu matinya sadis banget. Itu kasihan banget, padahal cantik. Mengingatkan gue film Thailand. Oh ada film Thailand. Ada film Thailand yang matinya juga di gitu. Itu polisi gila sih. Iya psikopat itu sih. Itu polisi. Tadi kita di bank kan. Iya astaga. Apa? Nggak, dia jenderal loh malah, bukan polisi. Iya. Kayaknya ngeselin deh film itu sih. Emang paling ngeselin si jenderalnya itu. Karena kan gue nggak tahu ya, maksudnya yang lain nangkap ceritanya apa enggak. Kalau gue nangkap plotnya tuh kayak misalnya dari awal apa permasalahannya si Dargo sama si Haryo itu. Haryo bapaknya si Rimba itu permasalahannya ternyata uang dan hutang. Kemudian si Dargo minta tolong si Amperawan itu buat gimana caranya gue buat jadiin si Haryo ini tumbal gue yang berikutnya, karena dia udah numbalin anak bininya kan. Dia setiap 6 tahun dan 6 tahun dia bingung. Nah berarti yang gue tangkap kan dia cuma bisa ngorbanin yang berhubungan darah sama dia. Berarti si Haryo ini saudaranya dia dong. Berarti si Rimba juga mungkin keponakannya dia gitu kan. Berarti masih keluarga gila tiga. Makanya kan emang si Rimba tadi mau ditumbalin kan, tapi nggak jadi. Tapi ya ujung-ujungnya mati juga sih. Mati juga. Cuma dia gue kesel banget sih di situ. Itu dikit lagi gak sih? Gue kira tuh kan kalau misal di zaman yang Julia Estelle kan memang si Evan Sanders itu matinya pas kuntilanak ketiga kan. Gue kira si Rimba itu akan mati di kuntilanak ketiga. Ada tahunnya di kuntilanak ini dia meninggal. Itu sedih sih. Gara-gara dia nggak sengaja mukul si Umar doang. Mukulnya. Tapi si Umar ringkih banget dari yang pertama, jadi bentar-bentar berdarah mulutnya gitu loh. Ringkih banget. Bahasa gue nggak kayak kan Jawa lemah lembut si Umar. Tapi memang ya mungkin emang harus dimatiin kan si Rimba, karena nanti si Uma nggak bisa dijadiin kuntilanak tuh. Iya benar-benar. Kan emang harus dia yang jadi kayak emaknya dulu gitu kan, berulang lagi. Berarti ini pertama kuntilanaknya merah, ini putih nih kayaknya karena baju Uma putih. Ini pas ending ya. Kalau lahiran mungkin kena darah merah juga antara baju Uma. Setengahnya merah berarti. Aduh repot juga ya begitu cerita. Kalau kadang tuh jadinya. Tapi persis ya apa pas di ending tuh gue langsung kayak udah jadi turun temurun begini nanti. Iya betul. Ikhlas banget ya Brotoseno, berarti kan dia nggak nikah, nggak punya keturunan gitu loh. Ya, tapi kan punya sama Uma. Ya maksudnya dijadiin pun iya sih pemanggil kuntilanak tuh gimana gitu. Kayak juga dijadiin tumbal juga tuh anaknya. Jadiin tumbal juga nggak yang. Iya betul. Terus bagian yang paling berkesan, yang paling luar biasa menurut lo di film Makojiwo 2 ini? Kalau gue sih sukanya yang si Umar memang lagi flashback gitu loh. Semua banyak. Iya, karena flashback yang pas lagi pembunuhan di bioskopnya itu tuh kayak keren banget gitu tuh nggak sih? Keren banget. Kayak gitu, jadi zaman penjarahan tuh begitu gitu loh. Jadi masih pakai golok peralatan ala kadarnya gitu. Keren sih. Gue amazingnya itu pada saat
kenanga masuk ke alam lain itu. Gue nggak ngerti apa namanya. Gue nanya emak gue itu apa namanya, dia nggak tahu. Cuma gue nanya sama dia, masuk ke alam apa itu yang merah itu ya? Alam apa ya? Kuntilanak itu kan ternyata itu adalah alam para piaraannya si Pluto Zeno. Oh my god, banyak banget berarti. Banyak banget. Dan dia nggak satu, maksudnya orang kan mikir kalau mau apa kaya ya kayak si Darko kan, ngasih tumbal. Dia bisa kaya nggak ngasih tumbal gitu. Gitu. Ya kan, logikanya begitu kan. Ini orang pinter banget gitu. Kita sumpah lagi. Lagi untuk Pak Bapak saudaranya sih sama ini ada cerita cerita sama skenario-nya ini, skenario keren. Iya, jadi kayak gitu. Dan gua kagum di situ, dan dengan santainya nih karena ngejalan, dengan anggurnya dia jalan, gua merasa kayak ke situ, ke pohon itu, melihat. Gua nggak tahu itu tikus yang di situ ya, yang siluman tikus bukan, dia ngasih makan siluman tikus. Kayak kuntilanak deh. Kuntilanak tuh dia. Nah, kucil juga. Menurut gue yang bagus, plotnya yang sangat berkesan lah ya di gue, ya bagian tuh, bagian ini kenanga itu. Oke, itu terus kesimpulannya maksud kesimpulannya ini apa ya, pesan moral. Aduh, pesan moral apa ya? Jangan biarkan kalau kamu melihara jangan nyugih ya, jangan nyugih. Udah kerja aja, kerja yang bener. Walaupun emang ujung-ujungnya stres, depresi. Kerja. Apa ya? Mungkin pesan moralnya yang disampaikan tuh agak lumayan mengarah moral, tapi nggak 100% positif gitu. Karena kan di sini jatuhnya si Uma sebenarnya bingung sama dirinya dia, tapi dia nggak nanya ke bapaknya. Gitu. Jadi pesan moralnya kalau bingung lu tanya ke bapak lu, ke emak lu gitu. Tapi kan nggak ada, bapaknya udah mati, emaknya mati. Dia nggak tahu tapi dia sendiri lagi yang bunuh. Maksudnya ketidaktahuan itu memang separah itu kalau tetap dibiarkan sih menurut gue moralnya ya. Jadi lu kalau nggak tahu ya lu berakhir tetap dengan ketidaktahuan lu gitu. Iya, dan lu akan dijalankan dan di apa ya, ibaratnya dikendalikan oleh orang yang tahu. Pesan moral gue bagus banget gitu. Tapi bingung juga nih, nanti yang ketiga yang ngasih tau si Uma siapa? Rimba mati. Iya. Siapa yang baik sama dia? Udah nggak ada. Iya. Ya walaupun yang si Amparawan tahu selak beluknya, tapi udah mati juga. Jantungnya diambil. Iya, jantungan. Apa tidak? Iya, dia kayak lagi masukin apa gitu kan ya, si Mbak Kanti itu ya. Sebenarnya gue juga sangat suka Mbak Kanti ya. Mbak Kanti cantik ya waktu tidak seperti itu. Iya benar. Saat dia masih nari-nari gitu, shit gitu. Itu gue merasa wanita Jawa itu punya aura yang sendu dan itu atraktif gitu loh. Nggak sebegitu Anda. Makasih. Ya gue ngomong ujian deh. Kalau wanita Jawa. Ntar abis ini tuh ya makeup jauh. Tabuk. Nah itu cukup waktu kita itu aja ya. Gitu. Oke. Jadi itu dari kita tentang seputar Makojiwo 2. Ya untuk yang mau nonton recommended banget. Kalau lu nyari yang hanya horor aja sih, ya nggak sehoror yang pertama memang gitu. Terus kalaupun emang misalkan kalian belum nonton yang pertama, yang kedua ini tuh flashbacknya benar-benar kayak lu bakalan paham gitu loh. Ya, jadi begini gitu. Lu nggak perlu tahu Cokrokusumo gitu kan di yang kedua ini. Gitu kan. Nggak. Karena di kedua juga dijelasin ini persaingan si Broto ini oh yaudah gitu. Intinya sih ya kalau mau menikmati film horor versi Indonesia dan lu menyukai budaya Indonesia juga dan segala budayanya juga yang nyata dan tidak nyata, ini worthy untuk ditonton gitu dan sangat membawa vibes-nya tuh ke tahun itu. Yes, betul banget, itu vibes-nya keren banget. Vibes-nya tuh klasiknya Indonesia gitu. Di mana menurut gue itu adalah waktu paling gemilang ya. Iya, dari betul. sisi mana-mana ya, maksud gue di zaman itu tuh zaman bagus semuanya lah menurut gue di situ. Terlalu terobsesi sama zaman pertengahan gue. Oke. Jadi itu dari kita. Yes. Untuk review film Makojiwo 2. Yes. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa diapain? Di like, comment, and subscribe. Oke. Kasih udah nonton. Bye bye. Harus dibuka gue? Ya.